sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what it does when we bear all because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptation is there trouble anywhere. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Covered with a load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do your friends despise forsake you? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield you. We'll find our solace there. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada minggu pagi ini Tuhan kembali mengizinkan kita untuk bersama-sama boleh datang kepadanya untuk memuji, memuliakan Dia serta mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum kita memasuki ibadah kita, saya mengundang kepada Bapak Ibu sekalian untuk boleh mempersiapkan diri. Kita mengambil waktu teduh. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah kita dengan panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur nomor 25 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah panggilan Tuhan bagi kita dalam ibadah kali ini. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bersama-sama, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita bersyukur bahwa dunia ini adalah miliknya
dan kita adalah umat kepunyaannya. Mari kita mengagungkan Allah kita dengan menaikkan pujian, inilah duniahu. Inilah duniaku, hai mari dengarlah, langit bumi memuji Dia, pun menggema. Inilah duniaku, hatiku tenanglah, pohon bunga, langit dan laut nyatakan kuasa-Mu. Inilah duniamu, burung berkicaulah, terang fajar mekar bunga, nyatakan ciptaannya. Inilah duniamu, kasihnya besarlah, dan semua yang bernafas nyatakan hadiru. Inilah duniahu, selalu kuingatlah. Inilah duniamu, selalu kuingatlah, kuasa dosa tak berjaya, hanya Dia berkuasa. Inilah duniamu, hatiku tak susah, umat semua memuji-Nya, Allah tak kamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang telah menciptakan dunia ini dan segala isinya, termasuk setiap kami. Kami juga bersyukur mengenal Engkau sebagai Allah yang telah menebus umat-Mu. Dan tidak hanya itu, Engkau adalah Allah yang terus memelihara dan menyertai kami umat-Mu sampai dengan saat ini. Kiranya Tuhan pada pagi hari ini, dalam ibadah ini, kiranya penyertaan Tuhan itu yang juga terus kami rasakan. Kami berdoa kiranya melalui setiap firman yang akan diberitakan oleh hamba-Mu, itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami, menjadi penuntun, pemimpin, dan sukacita dalam kehidupan yang akan kami laksanakan. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Engkau berkenan menerima setiap puji-pujian, doa dan naikkan syukur yang akan kami lakukan. Kiranya Engkau berkenan untuk segala hal yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai kami. Kiranya hanya Allah Tritunggal saja yang dimuliakan dalam ibadah kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan secara bertanggapan pada minggu pagi hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita akan membaca secara bertanggapan bagian ini dan pada bagian terakhir kita akan membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu bersama-sama. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kita bersyukur bahwa kita memiliki sahabat sejati, sahabat yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Mari kita merefleksikan firman Tuhan yang telah kita baca dengan menaikkan pujian, "What a friend we have in Jesus." What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what it does when we bear all because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptation is the trouble anywhere. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Covered with a load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do your friends despise forsake you? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield you. We'll find our solace there. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang zaman kita mengikrarkan iman percaya kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah yang engkau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Di dalam ibadah ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Saya akan memimpin di dalam doa untuk doa ini, dan pada bagian terakhir kita akan menutupnya secara bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk boleh datang kepadamu. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang setia sampai dengan saat ini. Ampunilah kami Tuhan, justru seringkali kamilah umat-Mu ini yang tidak setia terhadap Engkau. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan terhadap Engkau, baik melalui hal-hal yang kami pikirkan atau kami lakukan yang mendukacitakan Engkau, ataupun baik melalui hal-hal yang kami pikirkan dan lakukan yang melukai hati sesama kami. Kami mohon ampun Tuhan, dan kami juga mohon ampun untuk setiap hal-hal yang seharusnya kami kerjakan, namun kami tidak dengan setia melakukannya. Kiranya Engkau Allah yang Maha Pemurah itu boleh mengampuni kami, memulihkan kami, dan melatih kami dan mendidik kami untuk semakin hari boleh belajar setia dalam proses pertumbuhan kami untuk serupa dengan Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami secara bersama-sama untuk boleh menaikkan kerinduan kami. Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur untuk setiap tempat-tempat ibadah yang Tuhan sediakan bagi setiap umat-Mu di seluruh dunia ini, terkhusus dalam masa pandemi seperti ini. Kami berterima kasih untuk setiap hamba-hamba yang terus Engkau pakai memberitakan Injil, memberitakan firman-Mu melalui setiap kesempatan yang ada, baik yang telah Engkau izinkan secara langsung ataupun yang masih melalui daring seperti kami. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kami melalui firman-Mu. Kami juga bersyukur dan berdoa khususnya untuk Christ Chapel Palembang, Christ Chapel Manado, Christ Chapel Kupang, dan Karawaci Presbyterian Church serta Sunday Chapel UPH. Kiranya kami sebagai komunitas umat Tuhan boleh terus belajar dengan setia untuk belajar merenungkan firman-Mu dan belajar menerapkannya dalam kehidupan kami. Yang berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang telah Kau berikan bagi kami, kiranya Engkau yang berikan kepada mereka kekuatan untuk boleh lebih lagi memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya melalui setiap ibadah-ibadah yang boleh ada, umat Tuhan boleh terus diberkati dan diberikan pertumbuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan di dalam masa-masa untuk menyambut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Saya bersyukur Tuhan boleh memberikan kepada kami di Indonesia suatu anugerah umum, suatu pemerintahan yang baik, suatu kedamaian yang nyata. Kami berterima kasih Tuhan. Sampai dengan saat ini kami boleh melihat ini sebagai anugerah umum yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga terus berdoa bagi bangsa kami di tengah segala tantangan yang dihadapi, khususnya di dalam masa pandemi yang saat ini masih terus terjadi. Ini Tuhan yang memberikan hikmat dan bijaksana kepada setiap pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan yang hindarkan daripada mereka kemauan atau keinginan untuk melakukan hal-hal yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Dan kepada seluruh masyarakat, kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami kesatuan, khususnya di masa-masa kami harus bersama-sama menghadapi masa yang sulit seperti ini. Kiranya perpecahan yang tidak kami harapkan itu, kami berharap Engkau boleh terus menjaganya. Kiranya Engkau boleh menggunakan orang-orang, termasuk setiap kami, untuk boleh mengambil peran sesuai dengan kapasitas kami masing-masing dalam bidang pelayanan yang Tuhan sediakan bagi kami. Baik kami sebagai guru, baik kami sebagai tenaga medis, baik kami sebagai pekerja, ataupun kami yang terlibat secara langsung dalam pemerintahan, kiranya Tuhan yang menggunakan setiap kami. Dan kiranya kami pun rela untuk Engkau boleh gunakan. Tuhan, kami juga terus mendoakan untuk penanganan pandemi COVID, khususnya rekan-rekan kami yang terjun secara langsung, baik itu sebagai perawat ataupun dokter atau sebagai relawan. Tuhan yang menyertai mereka. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan ekstra di tengah masa yang sampai dengan hari ini kami masih melihat fenomena yang masih mengkhawatirkan setiap kami. Dan Tuhan yang terus menyertai mereka. Demikian juga kami berdoa untuk setiap rekan-rekan yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka, khususnya mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan. Termasuk juga mungkin jika ada keluarga atau kerabat kami yang Tuhan izinkan diambil kembali sanak saudaranya. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan lebih bagi mereka.
Kiranya masa-masa ini boleh terus membawa kami untuk boleh ingat bahwa kami adalah manusia yang rapuh, manusia yang lemah, yang sebenarnya tidak bisa hidup tanpa penopangan daripada Engkau. Pimpin kami Tuhan. Tuhan, inilah seruan doa kami, karena Tuhan yang berkenan menjawab seruan kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dan berikanlah kepada kami damai sejahtera untuk setiap jawaban doa yang Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita patut terus bersyukur. Di setiap kondisi yang kita hadapi saat ini, berkat Tuhan terus Ia berikan kepada kita. Baik berkat secara jasmani ataupun berkat secara rohani. Kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk menyatakan ungkapan syukur kita melalui perpuluhan dan persembahan yang akan kita berikan. Perpuluhan dan persembahan yang akan kita berikan berdasarkan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan kita, sambil kita mengingat kasih Tuhan yang telah rela memberikan kepada kita terlebih dahulu keselamatan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Ku heran Allah mau memberi.
Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dalam ibadah ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan kiranya Tuhan yang memimpin setiap pihak yang mengelolanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kiranya Tuhan sendiri yang mengajar setiap kami untuk boleh terus belajar mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup melalui setiap kegiatan, melalui setiap pelayanan yang kami kerjakan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Kiranya Tuhan berkenan memberikan firman-Nya sekali lagi bagi kita umat-Nya. Mari untuk mempersiapkan diri kita kembali menaikkan sebuah pujian. Speak, O Lord. Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth, planted deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence to humility. Bless our thoughts and our attitude in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and our glory thee. Words of all that can never fail, let our truth prevail over unbelief. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang mengikuti tayangan ibadah di pagi hari ini dari Christ Chapel Kupang, Christ Chapel Palembang maupun Christ Chapel Manado. Kita sungguh bersyukur di pagi hari ini Minggu 15 Agustus Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita boleh kembali bersekutu bersama sebagai satu tubuh Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungi kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang terus menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kalau di hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang memuji dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang boleh tercipta di pagi hari ini. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungi kebenaran firman. Tolonglah kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman. Dalam nama Nabi Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami hidup. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, sudah beberapa bulan terakhir ini kita terus merenungkan
akan kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama kita pelajari dari 2 Samuel. Dan sudah beberapa minggu terakhir ini kita melihat satu kisah yang sebenarnya ini agak membingungkan. Kenapa saya mengatakan membingungkan? Karena sebenarnya kita melihat bagaimana Raja Daud yang kita tahu adalah raja yang diurapi Tuhan. Kita melihat dia dalam fungsinya sebagai seorang bapak, seorang ayah, dia terlihat dysfunctional. Mulai dari pasal 13 ketika Amnon kemudian memperkosa dirinya sendiri, Tamar, Daud diam. Sebelumnya juga kita lihat setelah kejadian itu Absalom kemudian membunuh Amnon. Apa yang terjadi? Sama juga, Daud tetap diam. Dan di pasal 14 yang kita sudah pelajari bersama minggu yang sebelumnya, bagaimana kita kemudian melihat bahwa kita seperti dibuat puzzle ya, dengan semua kisah yang kita baca. Sebelumnya kita baca bahwa Daud itu kemudian semacam dipersuasi oleh orang-orang kepercayaannya sebenarnya supaya Absalom ini kemudian bisa kembali ke Yerusalem. Tetapi kita juga menemukan informasi setelah Absalom kembali ke Yerusalem, Absalom itu tidak diizinkan untuk bertemu dengan Daud. Nah, apa yang kemudian terjadi? Absalom kemudian melakukan sesuatu yang sebenarnya itu membuat kita geleng-geleng kepala ya. Dia trik Yoab, yang akhirnya kemudian setelah apa yang dia lakukan itu, dia kemudian diizinkan untuk bertemu dengan raja. Nah, mari kita coba lihat kembali apa yang terjadi di penghujung pasal 14 yang kita baca minggu kemarin ya. Dan ini kira-kira boleh menjadi semacam reminder buat kita semua untuk apa yang akan kita baca bersama dan kita pelajari di pagi hari ini. Nah, di 2 ayat terakhir, di ayat 32 dan ayat 33, kita menemukan ada satu kondisi di mana Amnon kemudian mengatakan pada Yoab, mengapa saya ini tidak bisa bertemu dengan raja? Dan dia kemudian memberikan statement, jika memang aku yang bersalah, biarlah yaitu raja menghukum aku mati. Dan sebenarnya setelah kita melihat itu, kita bisa melihat bahwa bahkan seorang Absalom pun sebenarnya pusing ya, atau bingung dengan keadaan dia, karena apa yang sebenarnya maksud dari raja? Tidak mengatakan sesuatu kepada dia, tidak melakukan sesuatu juga, mungkin menghukum juga sebenarnya itu, kalaupun memang harus dihukum, yaitu memberikan kejelasan. Tapi ternyata tidak ada seperti itu ya. Dan kemudian kisah di minggu yang lalu ditutup dengan satu adegan yang membuat kita lebih bertanya-tanya lagi, apa sebenarnya maunya dari raja ini? Karena kemudian raja itu mencium Absalom. Nah, raja mencium Absalom ini pasti ketika kita baca, kita itu pasti akan bertanya-tanya, apa sebenarnya implikasi dari tindakan raja ini? Karena tidak ada pembicaraan tentang kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Absalom sebelumnya. Kemudian tidak ada juga, mungkin kalau raja memberikan pengampunan, tidak ada. Dan apalagi kalau kita mengharapkan rekonsiliasi, seolah-olah tidak ada. Nah, Bapak Ibu, di dalam bahasa Inggris ada satu frase yang kira-kira mengatakan seperti ini, kiss away. Nah, apa sebenarnya makna dari frase ini? Nah, ini adalah suatu tindakan yang sebenarnya ketika misalkan ada dua orang yang berselisih, misalkan ada A dan B, dan kemudian B itu melakukan kesalahan, dan saat yang A kemudian kiss away, yang B itu sebenarnya menunjukkan bahwa yang A ini sebenarnya berempati, dan dia kemudian seperti sedang mengatakan bahwa nggak usah sedih atau nggak usah khawatir. Nah, pertanyaannya, sekarang pertanyaan yang menarik buat kita, apakah tindakan dari raja kepada Absalom itu seperti yang saya sampaikan tadi? Apakah raja sedang mengatakan bahwa tenang saja, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan? Kita tidak bisa memberikan kesimpulan seperti itu, karena apa? Karena narator dari kisah yang kita baca ini tidak memberikan informasi seperti itu. Jadi kita tidak bisa berspekulasi lebih jauh. Nah, tetapi kemudian ketika kita perhatikan baik-baik, sebenarnya kisah yang diakhiri di pasal 14 yang sudah saya elaborasi tadi, itu sebenarnya kalau kita perhatikan itu semacam menjadi prolog dari pemberontakan yang akan dilakukan oleh Absalom yang dimulai di pasal 15 yang kita akan baca, dan itu nanti akan berlangsung sampai
pasal yang ke-19. Nah, saat ini mari saja Bapak Ibu untuk membaca dari 2 Samuel 15, ini agak panjang Bapak Ibu, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel Anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihatlah, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara dan pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu, dan diciumnya." Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gezur di Aram, telah bernazar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan semakin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, "Hati orang Israel telah condong kepada Absalom." Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem, "Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang." Para pegawai raja berkata kepada raja, "Terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap." Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggu istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orang mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir, mereka berhenti, sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti, juga semua orang Gad. 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai, orang Gad itu, "Mengapa pula engkau berjalan bersama kami? Pulanglah dan tinggal bersama-sama raja, sebab engkau orang asing. Lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu." Tetapi Itai menjawab raja, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada." Lalu berkatalah Daud kepada Itai, "Jika demikian, berjalanlah lewat." Kemudian lewatlah Itai orang Gad itu bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Dan lihat, juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang, sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, "Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali.
sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Lalu berkatalah raja kepada Zadok imam itu, jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat beserta anak-anakmu masing-masing, yakni Ahimas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah, aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun sampai ada kabar darimu untuk memberitahu aku. Lalu Zadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyatnya bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu, ya Raja. Sejak dahulu aku hamba ayahmu, tapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian, engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Zadok dan Abiatar imam-imam itu ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang engkau dengar dari dalam istana raja, haruslah kau beritahu kepada Zadok dan Abiatar imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimas anak Zadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantaraan mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Dan tibalah Husai sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Sebelum kita merenungi kebenaran Tuhan, mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kami telah selesai membaca firman-Mu yang tidak mengandung kesalahan. Dan saat ini kami mohon biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh memahami apa yang kami pelajari di pagi hari ini. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami hidup. Kami bersyukur, berterima kasih. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, ada seorang ahli dalam bidang kepemimpinan yang bernama Henry Cloud. Dia pernah mengatakan seperti ini, in the end, as a leader, you are always going to get a combination of two things, what you create and what you allow. Jadi sederhananya dia mengatakan seperti ini, sebagai seorang pemimpin, pada akhirnya kita akan mendapatkan kombinasi dari dua hal, apa yang kita ciptakan atau kita buat, dan apa yang kita izinkan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, sebenarnya apa yang kita sedang baca selama beberapa minggu ini adalah apa yang sebenarnya dibiarkan oleh Daud. Pembiaran-pembiaran yang dilakukan oleh Raja Daud menghasilkan kisah pengkhianatan yang luar biasa dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tadi sudah saya sebutkan bahwa kisah pemberontakan dari Absalom ini dimulai dari pasal 15 dan akan berakhir di pasal 19. Ini sebenarnya dibagi oleh para ahli Alkitab itu menjadi 6 bagian. Nah, dan apa yang kita baca hari ini adalah dua bagian pertama. Kita melihat bagaimana konspirasi dari Absalom dan kemudian dia itu memproklamirkan diri sebagai raja. Dan kedua, kita menyaksikan bagaimana kemudian Daud itu melarikan diri dari anaknya sendiri. Nah, sekarang coba kita perhatikan bersama Bapak Ibu di ayat 1 sampai ayat 12 bagaimana konspirasi dari Absalom. Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa narator dari 2 Samuel ini tidak memberikan pada kita banyak informasi apa yang terjadi di antara Daud dan Yonatan waktu mereka bertemu. Jadi kita mungkin bisa berasumsi bahwa memang ya Absalom ini telah kembali kepada dibilang presence of the king, ya, sudah kembali kepada lingkungan raja. Karena itu di ayat pertama di pasal 15 yang kita baca tadi, kita menemukan informasi seperti ini. Absalom itu menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Perhatikan nih Bapak Ibu. Inisiatif ini dilakukan oleh Absalom. Dia menyediakan baginya sebuah kereta dan 50 orang yang berlari di depannya. Apa yang Bapak Ibu bayangkan dengan pemandangan seperti ini?
selain pertanyaan itu kita pasti akan bertanya juga, mengapa Absalom itu membuat hal seperti itu? Apa sebenarnya yang menjadi rencana dia? Bapak Ibu, Matthew Henry dalam komentarnya, dia mengomentari bagian ini. Dia mengatakan seperti ini. Dia merujuk kepada Absalom ya. Dia yang sebenarnya ini unhumble gitu ya. Dia orang yang tidak rendah hati ketika sedang berada dalam masalah, dan setelah permasalahannya itu kemudian selesai, dia itu menjadi lebih arogan. Dalam hal ini, Absalom ini kemudian tidak terlihat bersyukur dengan statusnya sebagai anak dari Raja Daud. Malah apa yang dia inginkan? Dia sekarang berkeinginan bahwa saat itu juga dia harus menjadi raja. Nah, bukankah ini sebenarnya pemandangan yang sangat keterlaluan, Bapak Ibu ya? Nah, coba perhatikan selanjutnya. Setelah Absalom melakukan tadi ya, menyediakan baginya sebuah kereta dan ada 50 orang berlari di depannya, di ayat 2 dikatakan bahwa sekarang Absalom dia itu berdiri di depan jalan yang menuju ke pintu gerbang. Nah, jadi tiap orang yang ingin ketemu dengan raja untuk diadili perkaranya, orang-orang itu seperti kemudian dicegat oleh Absalom, dan dia kemudian bertanya gitu ya, dari mana kamu? Setelah ada percakapan seperti itu, Absalom kemudian, Bapak perhatikan ya, dia sekarang sudah bertingkah seolah-olah dia itu adalah seorang hakim. Padahal kita tidak menemukan informasi kapan Absalom itu ditabiskan sebagai hakim. Kenapa kemudian dia melakukan hal ini lagi? Ini menjadi lebih aneh lagi. Dan ini lebih parah lagi, Bapak Ibu. Karena kemudian kita perhatikan di ayat 3, dia itu menyebar rumor. Dia bilang bahwa perkara ini, kalau kamu menghadap raja, dari pihak raja tidak ada yang mau mendengarkan engkau. Ini luar biasa ya, rumor ini. Padahal orang yang ingin ketemu raja belum ketemu dengan raja. Dia sudah memberikan rumor seperti itu. Dan kemudian dia itu membuat satu klaim yang sebenarnya bertentangan dengan kenyataan. Karena dia bilang seperti ini, kalau saya itu diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka semua orang yang mempunyai perkara boleh datang kepadaku. Dan perhatikan ini, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Wah, ini tentu klaim yang luar biasa ya. Bagaimana mungkin dia dengan bangganya bilang, dengan confident bilang bahwa dia akan mampu menyelesaikan semua perkara dengan adil. Padahal sebenarnya dia belum punya pengalaman untuk menjadi seorang hakim. Nah, dari klaim yang dilakukan oleh Absalom ini, sebenarnya Bapak Ibu bisa perhatikan ya, bahwa betapa Absalom ini begitu sangat arogan. Absalom ini kan bertingkah seperti seorang politician ya, tapi politician yang oportunis. Dia memberikan janji, tapi dia itu sebenarnya tidak bisa memenuhi janjinya itu. Dan coba perhatikan apa yang dilakukan selanjutnya di ayat 5 dan 6. Nah, setiap orang yang datang mendekat dan sujud menyembah kepadanya, dipegang tangan, diulurkannya tangannya, dipegang orang itu dan diciumnya. Dan selanjutnya apa yang disampaikan oleh narator? Karena tindakannya itu dikatakan bahwa Absalom kemudian itu mencuri hati orang Israel. Bapak Ibu coba perhatikan ini, bahwa apa yang sedang kita baca di ayat 5 ini, 5 dan 6 ini sebenarnya menunjukkan bahwa Absalom itu bukan sedang mencuri hati orang Israel dalam artian untuk dia mendapatkan recognition mereka atau approval mereka. Tetapi dalam hal ini kita bisa katakan bahwa sebenarnya Absalom ini sedang menipu orang Israel. Nah, setelah menyaksikan semua deskripsi ini, pasti kita kemudian akan bertanya-tanya, karena ini pertanyaan yang seharusnya sudah dari tadi kita tanya. Di mana raja di sini? Bukankah apa yang dilakukan oleh Absalom ini di wilayah publik? Kok raja tidak melakukan sesuatu? Apakah raja tidak tahu akan apa yang sedang terjadi? Mengapa dia tidak melakukan sesuatu untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Absalom? Nah, Bapak Ibu, ayat 7, apa yang kita baca di ayat 7 itu seharusnya itu membuat kita itu semakin risau. Karena apa, Bapak Ibu? Ternyata 4 tahun Absalom seperti itu, dia bertingkah seperti itu. Dan selama 4 tahun itu raja tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu, 4 tahun adalah waktu yang cukup bagi seorang Absalom untuk membuat rencana.
Dan sebelumnya seperti yang saya katakan, Absalom telah menipu orang Israel yang bertemu dengan dia. Dan saat ini kita akan menyaksikan bagaimana kemudian Absalom menipu papanya yang adalah Raja Daud sendiri. Tanpa mengetahui rencananya, apa yang dilakukan oleh raja? Raja kemudian memberikan restu. Ketika Absalom bilang, izinkan aku untuk ke Hebron untuk membayar nazarku. Raja bilang, ya, go now in peace. Bukankah ini sesuatu yang sangat miris, Bapak Ibu? Absalom begitu mudahnya menipu raja yang adalah papanya sendiri. Bapak Ibu, dan kemudian di ayat 7-12 kita menemukan konklusi di ayat 12 bahwa sekarang apa yang terjadi dengan Absalom, dia kemudian bersekongkol dengan seseorang yang sebenarnya adalah orang yang sangat dipercayai oleh Daud. Bapak Ibu masih ingat, Ahitofel adalah penasihat dari Daud, dan sekarang dia bersekongkol, dan dikatakan bahwa sekarang makin banyaklah rakyat yang memihak kepada Absalom. Bapak Ibu, saat Bapak Ibu membaca deskripsi ini, Hebron, kita tentu ingat bahwa Raja Daud, ketika dia itu menjadi raja atas Israel, pertama-tama dia di situ ya, di Hebron. Dan sekarang Absalom kemudian pergi ke Hebron. Dan coba perhatikan cara Absalom ya untuk menunjukkan dirinya sebagai adalah raja. Dia juga memilih semacam lambang atau tempat yang itu sangat penting bagi bapaknya, yaitu Raja Daud. Dan sekarang dia ingin menunjukkan kepada orang Israel bahwa dia adalah raja. Bapak Ibu perhatikan bahwa apa yang menjadi tindakan dari Absalom sebenarnya dalam bagian ini kita melihat ini adalah suatu hal yang sangat jahat. Kenapa? Bukan sekedar karena dia itu sudah merencanakan hal yang jahat, tapi di saat yang bersamaan sebenarnya kita harus perhatikan bahwa dia telah menolak orang yang kita tahu telah ditetapkan Tuhan, diurapi Tuhan untuk menjadi raja atas orang Israel. Tapi ini yang menjadi lucu Bapak Ibu ya. Ketika kita perhatikan semua yang dilakukan oleh Absalom ini, sebenarnya kalau kita perhatikan dalam bingkai cerita Allah, dia sebenarnya sedang memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terutama ketika kita ingat apa yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Daud di pasal 12. Dan tindakan dari Absalom ini sebenarnya sedang merujuk kepada apa yang Tuhan telah sampaikan kepada Daud melalui Nabi Nathan. Nah, sekarang coba kita perhatikan Bapak Ibu di ayat 13 sampai 37. Ini adalah paruh kedua dari khotbah kita. Kita melihat bagaimana di sini akhirnya Daud itu kemudian mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan kalau kita perhatikan, kita bisa berkesimpulan bahwa situasi ini sebenarnya sangat menakutkan ya. Dan itu mengancam keselamatan orang. Dan kalau kita lihat, mungkin bisa saja tindakan dari Daud ini karena dia ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Dia tidak mau ada pertumpahan darah. Dan akhirnya Daud mengatakan kepada hamba-hambanya, dia mengatakan seperti ini, bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Dan apa yang terjadi? Dia kemudian bersama dengan hamba-hambanya kemudian pergi meninggalkan Yerusalem. Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa dalam kondisi-kondisi seperti ini, kalau kita perhatikan dari cerita-cerita yang kita baca di film atau mungkin novel, apa yang terjadi dengan situasi seperti ini? Ketika terjadi pemberontakan, konspirasi seperti ini, itulah sebenarnya momen untuk akhirnya kita bisa melihat mana orang yang benar-benar setia kepada raja dan mana orang yang tidak setia. Dan dalam hal ini hamba dari Daud kemudian harus menunjukkan sikap apakah mereka itu benar-benar setia kepada dia atau tidak. Nah, di ayat 17 sampai 18 kita lihat bagaimana sekarang orang-orang pegawainya ini berjalan melewati raja. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang maksudnya, apakah mereka sedang meninggalkan raja atau mereka itu mendahului untuk mungkin mencari tempat untuk raja. Nah, kita tidak mendapatkan deskripsi itu di bacaan yang kita baca ini. Tetapi yang kita temukan adalah sekarang narator dari 2 Samuel 15 ini kemudian mengarahkan perhatian kita kepada percakapan antara Raja Daud dengan Itai. Nah, kita tidak mendapatkan informasi lebih jauh.
Kenapa tiba-tiba ada Itai di situ? Tapi yang pasti sekarang mereka bertemu. Dan kemudian raja bertanya kepada Itai orang Gad itu, "Mengapa pula engkau berjalan bersama kami?" Raja kemudian menyuruh Itai ini untuk pulang, dan dikatakan seperti ini, "Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja." Nah, raja yang dimaksudkan oleh Daud ini adalah Absalom. Daud kemudian melanjutkan mengatakan seperti ini, bahwa Itai itu adalah orang asing. Dan dia bilang, "Sudah, kamu kembali saja di Yerusalem, tidak perlu ikut rombongan dari Raja Daud. Karena mungkin nanti kamu akan jadi beban, gitu ya." Tetapi apa yang dikatakan oleh Itai? Itai mengatakan seperti ini, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku Raja, di mana Tuanku Raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada." Bapak Ibu, perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh Itai. Ini dia kemudian membuktikan sebenarnya apa yang kita sudah tahu ya. Ini satu prinsip bahwa real friends atau teman yang sejati adalah mereka yang bersama-sama dengan kita saat kita berada dalam masa-masa sulit. Dan Itai dalam hal ini membuktikan bahwa ia adalah teman yang sejati untuk Raja Daud. Tetapi apa yang dilakukan oleh Itai bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa dia itu adalah teman sejati, tetapi dia menunjukkan satu deklarasi. Dan sebenarnya ini adalah satu keputusan yang tepat, karena dia mengikuti raja yang sebenarnya, raja yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, apakah Bapak Ibu saat ini sedang berada dalam situasi yang mungkin mirip dengan apa yang sedang dialami oleh Itai? Apakah Bapak Ibu sedang berada di situasi di mana Bapak Ibu harus mengambil keputusan yang sulit? Bapak Ibu berdoa dan buatlah keputusan yang bijak. Karena keputusan itu akan sangat mempengaruhi langkah Bapak Ibu ke depan. Kita kembali ke kisah yang kita sedang baca. Di ayat 24 dan 29, sekarang Raja Daud kemudian bertemu dengan Zadok. Nah, kita tahu siapa Zadok ya, dia adalah imam. Dan ini menarik Bapak Ibu, ketika kita selesai membaca potongan ini, ayat 24 sampai ayat 29, kita kemudian melihat bahwa Raja dalam hal ini, Raja Daud, dia telah membuat satu keputusan yang betul-betul bijaksana. Kalau Bapak Ibu masih ingat, di pasal 4 di 2 Samuel ini, Raja Daud itu telah belajar ya dari kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Dan sekarang ini kita lihat, Raja Daud tidak mau menggunakan ini tabut perjanjian Tuhan itu sembarangan, seolah-olah dia mau menggunakan ini sebagai sesuatu yang mendatangkan keberuntungan bagi dia, dan akhirnya tabut itu harus selalu dibawa mengikuti Raja Daud. Padahal sebenarnya itu hanya untuk melayani kepentingan dari Raja Daud, bukan apa yang Tuhan mau. Dan dalam hal ini Daud membuat keputusan yang betul-betul sangat tepat, dan ini sangat bijaksana. Dia kemudian memintakan Zadok untuk kembali ke Yerusalem dan membawa tabut Allah itu dan tinggal bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Nah, di ayat 30 dan 31 kita kemudian melihat bahwa situasi itu makin pelik. Dan dikatakan bahwa Daud sekarang itu mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Coba perhatikan deskripsi ini Bapak Ibu. Bukan hanya menangis, kepalanya dikatakan itu berselubung. Dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Bapak Ibu, apa yang kita saksikan ini sebenarnya adalah satu simbol bahwa Daud ini sedang meratap. Dia sungguh sedang sangat dalam keadaan yang sulit. Dan keadaan ini menjadi semakin lebih sulit lagi ketika dia mengetahui satu fakta. Karena dia diinfokan bahwa sekarang penasihatnya itu, yaitu Ahitofel, itu sekarang telah bersekongkol dengan Absalom, dan mereka sedang merencanakan hal yang itu benar-benar sangat di luar dari apa yang dibayangkan oleh Daud. Mengapa mereka sampai melakukan itu? Bapak Ibu tentu masih ingat siapa Ahitofel ini. Jika kita belajar, kita akan menemukan bahwa Ahitofel ini sebenarnya adalah opa atau kakek dari Batsheba. Kita nggak tahu apakah dalam hal ini Ahitofel sedang menunjukkan dendamnya kepada Daud yang memperlakukan cucunya seperti itu. Dan kita juga tahu apa yang terjadi dengan suami dari Batsheba yang kemudian mati. Dan ini tentu menjadi hal-hal yang sangat memilukan, gitu ya. Kita tidak mendapatkan penjelasan seperti itu di ini karena naratornya tidak memberikan pada kita informasi lebih jauh alasan mengapa Ahitofel kemudian bersekongkol dengan Absalom. Tapi di sini Bapak Ibu,
ini ada satu pemandangan yang menarik. Coba perhatikan baik-baik. Setelah 2 chapter sebelumnya kita membaca, tidak pernah sekalipun Tuhan ditemukan dalam deskripsi. Sehingga itu dikatakan 2 godless chapters. 2 chapter yang tidak ada Tuhan. Tapi sekarang kita mau melihat apa yang dilakukan oleh Daud. Untuk pertama kalinya, dalam keadaan yang sulit, dia berdoa. Memang dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak dikatakan ada kalimat dia berdoa ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, di pasal 31 itu, Daud sebenarnya sedang menaikkan doa. Jadi saya dikatakan, maka berkatalah Daud, itu ada yang menerjemahkan, maka berdoalah Daud. Apa yang didoakan oleh Daud? Dia bilang bahwa, Tuhan, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, betapa ini menjadi suatu situasi yang sangat pelik. Karena Daud sampai harus bermohon kepada Tuhan, supaya Tuhan itu menggagalkan nasihat dari Ahitofel. Kenapa bisa seperti itu? Karena Ahitofel ini begitu bijaksana sebenarnya. Karena Tuhan yang memimpin dia. Tapi sekarang, dia telah bersekutu dengan musuh dari Daud. Bapak Ibu, C.S. Lewis pernah mengatakan seperti ini. God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is his megaphone to rouse a deaf world. Dalam hal ini, kalau kita perhatikan ya, apa yang terjadi dalam kehidupan dari Daud dalam episode kali ini, itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan pada Daud untuk berbalik kepada Tuhan. Kesulitan dan penderitaan yang sedang dialami oleh Daud itu membuat dia kemudian berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Terkadang ketika kita melihat situasi seperti ini, kita mungkin tergoda untuk menghakimi Daud, Bapak Ibu ya. Tapi bukankah itu adalah keputusan yang tepat? Saat kita sebenarnya berada dalam situasi yang sulit, kita berseru kepada Tuhan, menangis, memohon kepada Tuhan untuk Tuhan menolong kita. Mungkin sudah berapa kali kita mendengarkan apa pengajaran dari pendeta Yohanes Halim. Beliau mengatakan seperti ini, bahwa betapa kita itu adalah orang-orang yang sungguh tidak diuntung, orang-orang yang, waduh ini keterlaluan. Karena kita itu kebanyakan apa? Hanya mengingat Tuhan dalam situasi yang sulit, dan ketika dalam situasi yang baik-baik saja kita melupakan Tuhan. Tapi kemudian beliau mengkontraskan, bukankah hal yang sungguh sangat menyedihkan dan bukankah hal itu bodoh kalau kita sudah tahu dalam keadaan yang susah terus kita tidak minta pertolongan dari Tuhan. Nah, dan dalam hal ini Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Daud, dia tahu kondisinya yang memang sebenarnya dalam beberapa episode terakhir seperti melupakan Tuhan, dan sekarang dia itu berseru pada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang berada dalam situasi seperti ini, situasi yang mungkin sedang membuat Bapak Ibu terpojok, Bapak Ibu, jangan malu untuk mencari Tuhan. Jangan melupakan Dia. Menangislah. Karena Tuhan rela dan siap untuk mendengarkan keluh kesah dari Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang kita sebenarnya sedang baca di ayat-ayat sebelumnya, itu adalah sebenarnya kalau kita perhatikan, itu adalah cara Tuhan untuk kemudian mewujudkan apa yang telah dia sampaikan kepada Nabi Nathan setelah Daud berdosa. Apa yang kita baca di 2 Samuel 12. Sekedar pengingat buat kita. Apa yang Tuhan sampaikan di bagian itu. Di ayat 10, Tuhan mengatakan seperti ini. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil isi Uria orang Heti itu untuk menjadi istrimu. Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang sangat menggelisahkan dan sangat menakutkan. Sehingga ketika kita menyaksikan ini, kita mungkin berkesimpulan bahwa, aduh, kasihan sekali Daud ini. Dia sudah melakukan kesalahan yang fatal. Tapi Bapak Ibu jangan lupa juga bahwa Tuhan sebelumnya telah memberikan satu janji kepada Daud dan keturunannya. Apa yang Tuhan janjikan? Di 2 Samuel 7, Tuhan memberikan satu janji yang luar biasa kepada Daud. Tuhan mengatakan bahwa kasih setia Tuhan sebenarnya tidak akan hilang dari Daud dan keturunannya. Dan Tuhan akan mengokohkan rumah atau keturunan dari Daud dan mengokohkan tahta kerajaan untuk selama-lamanya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan
itu tidak bisa membatalkan janji yang telah dia berikan kepada Daud. Betul, Daud telah melakukan kesalahan yang fatal, tetapi janji Tuhan bagi Daud tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang setia. Tidak bisa dia mengingkari apa yang telah dia janjikan. Bapak Ibu, selama beberapa waktu terakhir kita itu sudah membaca di pengakuan iman kita ya, dari pengakuan iman Westminster, dan poin kelima itu berbicara tentang providensi. Dan ada satu bagian dari pengakuan ini yang bagi saya itu menarik untuk mungkin saya sampaikan kembali, dan saya pikir ini sangat relevan dengan bacaan yang sedang kita baca. Dikatakan seperti ini. Poin kelima, di dalam hikmat, kebenaran, dan anugerah yang sempurna, Allah seringkali mengizinkan anak-anaknya dicobai dalam berbagai cara, dan mereka mengejar keinginan-keinginan hatinya yang cemar untuk sementara waktu. Ini dilakukannya untuk membuat mereka menyadari dosa-dosa mereka, dan untuk menyingkapkan kepada mereka kekuatan yang tersembunyi dari kecemaran dan tipu muslihat di dalam hati mereka, supaya mereka belajar untuk rendah hati. Selain berbagai akibat lain yang adil dan kudus, orang-orang percaya dibawa untuk semakin bergantung kepada Allah dan semakin peka mendeteksi dan menolak kesempatan-kesempatan untuk berdosa. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Daud saat ini? Saya percaya di dalam potongan kisah ini, Tuhan secara aktif sedang menyucikan Daud. Dan apa yang terjadi dengan kehidupan Daud? Bapak Ibu coba perhatikan. Di ayat 26, ini adalah satu pernyataan yang luar biasa dari Daud. Dalam situasi yang sangat terhimpit dan sangat sulit, dia mengatakan seperti ini. Jika Tuhan berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka, ini pernyataan dari Daud, maka aku bersedia. Biarlah dia lakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Bapak Ibu, ini adalah bentuk penyerahan diri dari Daud kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya itu adalah yang terbaik. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus, Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Ya, betul, dalam situasi ini apa yang sedang kita baca, ini adalah bagian pendisiplinan yang sedang Tuhan lakukan kepada Daud. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan Daud. Dan saat ia berdoa, Tuhan menjawab doanya. Bapak Ibu yang saya kasihi, jika Daud itu kemudian berdoa dan Tuhan menjawab doanya, saya percaya bahwa Tuhan juga akan menjawab doa dari Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berseru kepada dia. Nah, ayat 32 dan 37 dalam satu kaitan cerita yang kita baca di pagi hari ini, itu sering dianggap adalah sebagai jawaban doa Tuhan kepada Daud. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini adalah satu potongan kisah yang kelihatan sederhana, tetapi sangat signifikan dampaknya dalam narasi yang sedang kita baca. Dalam potongan ini, di ayat 30 sampai 37, kita kemudian mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang bernama Husai. Apa yang terjadi dengan Husai ini? Kita tidak mendapatkan informasi yang cukup banyak gitu ya dalam konteks kisah ini. Tetapi kemudian saat Husai bertemu dengan Daud kemudian menyuruh Husai ini untuk kembali. Dia suruh kembali untuk tinggal saja di Yerusalem. Dia katakan seperti ini, Daud berkata seperti ini ayat 33. Jika engkau turun dengan aku, maka engkau akan menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu ya raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tapi sekarang aku ini hambamu. Perhatikan baik-baik. Dan dengan demikian, engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel jadi aku. Bapak Ibu, mengapa Daud begitu confident dengan hal ini? Padahal sebenarnya dia belum tahu ke depannya akan seperti apa. Tapi itu adalah satu pernyataan iman dari Daud, karena dia tahu Tuhan bisa bekerja dengan cara-cara yang ajaib yang tidak bisa kita mengerti dengan logika manusia. Dan betul apa yang akan kita temukan selanjutnya, Husai itu kemudian seperti ini dikatakan menjadi game changer. Kita melihat bagaimana Tuhan kemudian menjawab secara spesifik doa dari Daud supaya nasihat Ahitofel itu kemudian dibatalkan, kemudian melalui siapa?
melalui Husai. Ini sesuatu yang sangat unpredictable. Ahitofel seorang yang sangat bijaksana, tapi kemudian karena ada sosok Husai di situ, dalam percakapan mereka, nanti kita akan baca di pasal-pasal setelah ini, kita melihat bagaimana akhirnya karena kehadiran Husai, pernyataannya, kemudian rencana mereka itu kemudian berubah. Bapak Ibu, Husai dalam hal ini adalah solusi dari permasalahan temporary yang sedang dihadapi oleh Daud saat berhadapan dengan anaknya Absalom. Tetapi Husai, dia bukanlah solusi ultimate dari permasalahan yang dihadapi oleh Daud. Permasalahan paling utama dari Daud dan kita adalah dosa. Dan tidak ada rekan-rekan kita atau sahabat kita yang mampu menyelesaikan itu selain Yesus. Yesuslah solusi dari seluruh permasalahan kita. Dan kita ingat apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 15. Yesus mengatakan seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut engkau lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam Bapa, dalam namaku diberikan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu, dengarkan ini. Ini adalah janji yang Tuhan kita Yesus Kristus berikan kepada kita. Mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya. Apakah kita betul adalah sahabat Kristus? Yesus mengatakan, karena kita adalah sahabatnya. Dia memberitahukan pada kita apa yang telah didengar dari Bapa. Dan janji ini adalah janji yang sangat eksklusif. Janji ini tidak akan pernah diberikan kepada mereka yang berada di luar Kristus. Pertanyaan sederhana buat kita di pagi hari. Which side are you on? Kita sebenarnya di pihak mana? Apakah kita yang bersama-sama dengan Kristus yang adalah Raja yang sejati itu? Atau kita berada di kelompok yang lain? Kita yang menentang dia, Raja yang sebenarnya adalah Raja yang harus kita sembah dan padanya kita tunduk. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami telah merenunginya. Tolonglah kami Tuhan, pada hal-hal yang kami pikirkan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Biar itu cepat berlalu. Tapi hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, biar itu yang tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan, dan otoritas Tuhan dalam kehidupan kami, yang terus Tuhan nyatakan bagi kami hingga hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah diberitakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan terima kasih. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Dan dialah yang akan memimpin kita, umatnya. Mari untuk merefleksikan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita menaikkan pujian, He leadeth me. Comfort from
Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan kemuliaan kepada Allah Tritunggal, kita menaikkan doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Bapak Ibu yang saya kasihi, sebelum Bapak Ibu kembali ke dalam rutinitas dan kemanapun Tuhan mengutus Bapak Ibu menjalankan apa yang telah Tuhan percayakan, terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh. Demikianlah ibadah kita pada minggu pagi ini. Namun sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, pengurus Christ Chapel menyiapkan satu pengumuman untuk dapat kita perhatikan bersama-sama. Mari kita menyaksikan video yang telah disiapkan. Salam sejahtera bagi rekan-rekan Christ Chapel Palembang. Kiranya damai yang Kristus telah berikan boleh terus memenuhi hati dan pikiran kita di dalam kondisi yang masih kita hadapi seperti dengan saat ini. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi masih terus terjadi. Pandemi ini memberikan dampak bagi semua orang, termasuk bagi setiap kita dan komunitas kita di Christ Chapel Palembang. Oleh karena itu, izinkanlah dalam kesempatan ini mewakili pengurus Christ Chapel Palembang, saya menyampaikan informasi dan juga dorongan bagi setiap kita. Seperti yang telah kita ketahui, setiap kita pasti terdampak. Ada yang terdampak secara ringan, ada yang terdampak sangat signifikan. Oleh karena itu, di dalam pengumuman ini kami akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan dukungan dan juga ajakan bagi seluruh komunitas. Yang pertama, Christ Chapel Palembang mengajak setiap kita mendukung setiap rekan-rekan yang terdampak oleh virus corona, khususnya mereka yang telah dinyatakan terpapar virus ini. Kami berusaha mendukung dengan menyediakan beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu dapat menghubungi kami, khususnya melalui kontak yang telah tersedia, untuk berkonsultasi atau mencari informasi apa yang seharusnya dilakukan, khususnya bagi mereka yang terpapar COVID. Kami telah bekerjasama dengan beberapa tenaga medis untuk bisa memberikan konsultasi atau arahan awal, khususnya bagi mereka yang baru terdampak COVID. Yang kedua, kami juga memberikan dukungan konsultasi bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin berdiskusi atau curhat
atau menyampaikan pergumulannya dan membutuhkan rekan untuk berbicara, Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Grace di dalam kontak yang ada. Kami berharap ini menjadi suatu bentuk dukungan yang dapat diberikan. Yang ketiga, kami juga akan memberikan dukungan kepada rekan-rekan, yaitu dengan memberikan suplai kebutuhan dasar, khususnya di dalam masa-masa isolasi mandiri ataupun isolasi yang dilaksanakan di tempat-tempat kesehatan tertentu. Bapak Ibu dapat menghubungi kami kembali juga di nomor yang sama, yaitu nomor yang ada di bawah ini. Yang kedua, kami juga akan mendukung teman-teman kita, khususnya perawat. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa dari rekan-rekan kita yang secara langsung berhadapan langsung dengan virus ini di garda depan sebagai tenaga medis. Kita akan juga terus berusaha mendukung dengan memberikan dukungan suplemen, vitamin, ataupun hal-hal lainnya yang dapat mendukung mereka secara fisik. Di sisi lain, kami juga akan terus mendukung di dalam doa serta mendukung dengan hal-hal lainnya yang dapat kami kerjakan. Oleh karena itu, teman-teman di Christ Chapel Palembang, kami akan membuka suatu rekening di mana kita bisa bersama-sama berkontribusi untuk boleh mendukung rekan-rekan kita yang tergolong dalam kedua kategori tersebut. Kiranya apa yang akan kita kerjakan ini Tuhan boleh sertai, dan kiranya rekan-rekan kita juga boleh mendapatkan berkat, dan yang terutama kiranya nama Kristus boleh terus dipermuliakan di dalam dan melalui kita. Demikianlah informasi dan ajakan ini kami umumkan. Tuhan memberkati. Demikianlah pengumuman yang disampaikan, kiranya dapat menjadi perhatian bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali dalam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.
Ia menjadi